Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema I Don't Work Here Lady. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Saat ini aku tidak dapat membantumu. Jadi aku bekerja di kedai kopi. Dan suatu hari aku sedang duduk di toko mengerjakan PR-ku di luar jam kerja. Aku hanya tidak ada di rumah pada saat itu. Seorang biasa, sebut dia Kathy, datang langsung kepada aku ketika aku sedang duduk dengan makan makananku dan belajar. Dia menjelaskan bahwa aku membuat pesanan atas nama Kathy melalui telepon, dan aku membutuhkannya sekarang. Luangkan waktumu sebentar, dan lihat sekeliling sebelum aku memberitahu dia. Maaf, aku tidak bekerja saat ini, tetapi aku yakin salah satu pekerja akan dengan senang hati membantu ibu, asalkan ibu bertanya kepada mereka di counter. Ini adalah rupanya bukan jawaban yang dicari Kathy. Dia dengan keras berteriak karena aku sangat kasar untuk tidak membantunya. Dia ingin namaku dan nama pimpinan stafku saat ini untuk memanggil manajer. Ketika pemimpin shift mendengar apa yang terjadi, dia mencoba membantunya dan menjelaskan bahwa aku tidak bekerja hari itu. Ketika staf yang bekerja saat itu mengumpulkan pesanannya, tetapi pengalaman Kathy hancur. Dia ingin pengembalian uang dan mengambil minuman. Ketika itu tidak mungkin. Ditambah, dia ingin aku membayar untuk kompensasi emosional. Aku dengan sopan memberitahunya tidak mungkin aku membayar pesanannya, dan dia pergi. Dia menelpon toko selama berminggu-minggu karena seorang karyawan bersikap kasar padanya, dan dia mengharapkan aku dipecat. Cerita kedua, kesalahan di pagi hari. Baiklah, ini terjadi beberapa tahun yang lalu, jadi aku melakukan yang terbaik untuk mengingatnya. Aku sedang bekerja menjadi penjaga kuburan saat ini, dan istirahat sedikit ketika jam 3 atau jam 5 pagi. Aku memutuskan untuk pergi ke Wallis World. Ini adalah ketika mereka tetap buka 24 jam, untuk mendapatkan beberapa barang, dan bahkan melihat film apa yang keluar, karena aku membutuhkan bahan tontonan baru. Aku sedang berjalan di dekat lorong hunting atau berkemah, karena aku membutuhkan sesuatu di dekat area situ, dan seorang pria berjalan ke arahku dan bertanya, di mana aku dapat menemukan barang X? Dengan gaya lama yang baik, aku menjawab, permisi, dan dia bertanya lagi. Seragamku saat itu terdiri dari celana dan sepatu hitam, dengan kemeja dikis kancing abu-abu dengan logo perusahaan tempat aku bekerja di area dada kanan. Aku masih mengenakan lanyard dengan rencana kerjaku di depan mata. Butuh beberapa detik untuk memproses apa yang sedang terjadi sebelum aku menyadari apa yang sedang terjadi dan menjawab, "Oh, aku tidak bekerja di sini." Dan dia memberikan pandangan bingung sebelum menyadari dan meminta maaf tentang kesalahan itu. Dan kami berdua melanjutkan perjalanan kami untuk melanjutkan perburuan barang-barang acak di toko yang membingungkan di pagi hari. Cerita ketiga. Jadi bingung bagaimana ini bisa terjadi. Aku seorang dokter, dan aku memakai OR scrub hampir setiap hari. Seminggu sekali aku pergi ke supermarket untuk membeli persediaan makanan. Kemarin pagi, aku pergi ke toko grosir besar yang sekarang dimiliki oleh Amazon, dan mulai memasukkan sayuran segar ke dalam keranjangku. Seorang wanita antara usia perceraian dan menopause mendekatiku dan bertanya, di mana dia bisa menemukan jamur. Jadi, aku dengan sopan menjawab. Kemudian dia pergi menemui suaminya, yang mulai bertanya-tanya seberapa segar jamur itu, kapan ditepar, dan lain-lain. Aku tidak tahu, jawabku. Kalau begitu, tolong panggil manajermu. Dia bertanya, dengan nada suara yang meninggi. Aku menjadi bingung. Lalu menjawab, aku senang membuat janji untuk berbicara di kantor minggu depan. Jika itu berhasil. Keduanya memberi aku tampilan yang kebingungan, yang aku biarkan terus. Lalu kembali memuat keranjangku, tidak yakin apakah mereka mengetahuinya. Jadi, pertanyaanku adalah, di dunia mana karyawan toko supermarket memakai scrub untuk bekerja? Cerita keempat. Aku bukan Jack dari State Farm. Ketika suami dan aku pertama kali tinggal bersama, kami menyewa sebuah rumah yang pernah menjadi kantor asuransi State Farm. Itu adalah rumah tua yang telah diubah menjadi kantor, kemudian kembali diubah menjadi rumah lagi. Pemiliknya juga mengelola tempat parkir mobil bekas dan kantornya di teras belakang. Berkali-kali aku tidur di tempat tidur, aku sedang bekerja shift 3 pada saat itu.
Dan orang-orang akan masuk begitu saja ingin berbicara dengan petugas asuransi atau bertanya tentang mobil. Itu adalah kota yang sangat kecil, dan tidak ada yang mengunci pintu, tetapi setelah 2 atau 3 orang ini masuk, aku mulai mengunci pintu kaca di teras depan dan pintu depan. Orang-orang masih masuk. Seorang pria bahkan berkata, "Hei, pintunya macet," saat berjalan masuk. Kemudian, dia melihat aku dan bertanya tentang asuransi. Aku sedang memakai piyama saat aku menonton film. Saat itu hari Jumat yang santai, kurasa. Jadi, dia memaksa pintu terbuka. Aku tidak pernah begitu membutuhkan asuransi untuk membobol gedung untuk itu. Haha. Aku akhirnya berbicara dengan sepupuku. Dia berkencan dengan anak laki-laki asuransi. Dan aku kira mereka akhirnya mengirimkan pemberitahuan kepada pelanggan mereka tentang perubahan alamat. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.